belum secara resmi memberi kewarganegaraan kepada mereka. Kenapa? Karena federasinya itu belum yakin bahwa mereka itu punya darah keturunan dari Filipina. Nah, coba ini kalau beneran ternyata bukan pemain keturunan Malaysia, ini JDT bisa-bisa bangkrut. Caramu itu membuat kau tidak dihormati, membuat kau dilecehkan. Boleh kau jadi anak sultan di sana. Kalau di Indonesia nggak ada apa-apanya. Pandit Malaysia yang masih waras di tengah riuh tudingan sabotase. Dia berani tantang FAM. Kalau yakin tak salah, ayo buka dokumen silsilah pemain naturalisasi biar fans gak terus dibohongi. Kelompok supporter di Filipina, The Azkals, itu mereka meminta dokumen resmi terkait 4 pemain keturunan Filipina yang membela JDT atau Johor Darul Takzim. Buntut TMJ fitnah Indonesia jadi penyebab disangsinya FIFA atas kasus naturalisasi di negaranya, kini langsung kena imbasnya. Di Azkals, supporter Filipina minta dokumen resmi pemain keturunan Filipina di JDT Johor Darul Takzim Club terbesar di Malaysia milik TMJ. Setelah 7 pemain timnas Malaysia kena hukuman karena terbukti menggunakan dokumen palsu, kini giliran Johor Darul Takzim JDT disorot karena mendaftarkan 4 warga asing di klubnya sebagai warga Filipina. Ada 4 pemain di klub JDT tercatat sebagai pemain Filipina di Liga Super Malaysia maupun AFC Champions League Elite. Kejanggalan muncul lantaran jejak keempat pemain tersebut tidak ditemukan di sepak bola Filipina. Bahkan, dari sisi tim nasional, tidak ada satupun nama yang telah disebut masuk dalam daftar skuad di Azkals. Hanya Oscar Arribas pernah dipanggil ke timnas Filipina pada Piala ASEAN 2022, tetapi tidak pernah dimainkan maupun masuk daftar susunan pemain. Hayo loh, jadi kemana-mana kan? Ini imbas dari kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi Malaysia kemarin. Sekarang salah satu supporter di kelompok supporter di Filipina, The Azkals, itu mereka meminta dokumen resmi terkait 4 pemain keturunan Filipina yang membela JDT atau Johor Darul Takzim. Kalian perlu tahu, 4 pemain keturunan Filipina itu, mereka di JDT udah masuknya slot pemain ASEAN. Jadi dianggapnya udah jadi warga negara Filipina. Padahal Federasi Filipina aja, dari pihak Filipinanya aja belum secara resmi memberi kewarganegaraan kepada mereka. Kenapa? Karena federasinya itu belum yakin bahwa mereka itu punya darah keturunan dari Filipina. Nah, coba ini kalau beneran ternyata bukan pemain keturunan Malaysia, ini JDT bisa-bisa bangkrut ini. Bisa-bisa di bandnya parah banget. Assalamualaikum kepada pecinta timnas di seluruh penjuru Nusantara, khususnya kepada TMJ, telur madu jahe, orang yang sangat dihormati di Malaysia. Kami sangat menghargai Anda, tapi kalau Anda memberikan narasi yang tidak beralasan, kami juga akan bereaksi. Kepentingan presiden kami di New York beserta jajarannya adalah supaya melakukan silaturahmi dengan presiden FIFA. Ada Pak Erick Thohir juga pastinya di situ. Kita tidak pernah ada urusan dengan Malaysia, apalagi menyangkut Piala Asia. Kami mah sudah menunggu di sana. Kami masih sibuknya urusan Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Tidak ada urusan dengan kalian. Mau menaturalisasi 100 orang juga bagi kami tidak ada masalah. Cuma ketika ditegur sama FIFA, jalankan teguran itu, ya kan? Jalankan tegurannya. Sanksi sudah menanti 1 tahun dan hukuman denda finansial. Nah, khusus kepada TMJ, minta maaf saja, atau akan lebih berdampak terhadap kerenggangan. Kita ini bangsa yang saling menghormati, katanya bangsa serumpun. Tapi caramu itu membuat kau tidak dihormati, membuat kau dilecehkan. Boleh kau jadi anak sultan di sana. Kalau di Indonesia nggak ada apa-apanya. Sementara itu ada warga Malaysia yang masih berpikir jernih. Dia mengatakan memang meyakini kalau ke-7 pemain naturalisasi Malaysia yang disangsi FIFA itu adalah sah rakyat Malaysia, seperti pengakuan FAM mereka,
Tapi menurutnya ini adalah kesalahan fatal FAM sebagai federasi negara, yang lalai dan teledor dalam pemberkasan dokumen hingga mengakui ini sebagai kesalahan teknikal. Baginya ini sungguh memalukan negara. Memang sah, 77 player tu adalah player Malaysia yang telah menggunakan dokumentasi mereka yang dikumpulkan daripada arkib dan seterusnya ditapis oleh pihak berkuasa Malaysia, seterusnya telah dihantar kepada FIFA. Berita terkini pun menyaksikan FAM mengakui sedikit kekhilafan di bahagian pentadbiran mereka semasa submit semua dokumen-dokumen yang berkenaan player warisan Malaysia. Jadi aku yakin ketujuh ini bersih dari sudut dakwaan yang telah dikeluarkan oleh pihak FIFA. Namun begitu, aku juga merasakan FAM tetap didenda kerana faktor kecuaian ataupun faktor kurang cermat dalam mengendalikan segala dokumentasi yang telah dilampirkan. Aku confident menyatakan bahawa player warisan kita player yang sah. Sebab apa? Sebab mengikut atur cara negara Malaysia, kita memang sulit nak bagi IC kepada sebarangan orang, melainkan ianya dibuktikan sah dia mempunyai keturunan darah Malaysia. Setengah negara luar mereka mengamalkan dual citizenship, iaitu mereka boleh mempunyai pasport lebih dari satu. Malaysia tak. Nak menjadi rakyat Malaysia ni susah. Player berkenaan kena menolak status kewarganegaraan asal mereka dan memilih untuk menjadi warga negara sebuah negara di ceruk Asia Tenggara. Takkan saja-saja Facundo Garces tu, player La Liga utama pula tu, berkorban segala apa yang dicurahkan dalam bola sepak semata-mata nak mewakili Malaysia, negara kerdil ni. Dengan faktor kualiti yang dia ada, sepatutnya dia bersabar dan menunggu Itali je panggil dia untuk mewakili negara dalam World Cup. Korang ada ke confident macam aku? Macam mana boleh bagi warga negara macam tu je? Oh, ini Indonesia dengki. Come on lah. Saya tengok juga Indonesia ni. Kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok juga Indonesia. Oh, dia ni pemain pun ada macam pemain warisan lah. Adalah macam pemain warisan. Tapi dia tunjuk proof tu. Dia tunjuk dia ni kahwin, dia ni anak siapa, dulu bapak dia dulu kahwin dengan siapa, dulu waktu dijajah oleh Belanda dulu yang ini moyang dia kahwin. Dia tunjuk. Yang sekarang ni tunjuk orang ni, dia kahwin dengan siapa. Macam mana dia boleh beranak anak dia ke, cucu dia ke, atuk dia ke. Indonesia dia tunjuk ada. Salut buat Kishmat, pandit Malaysia yang masih waras di tengah riuh tudingan sabotase. Dia berani tantang FAM, kalau yakin tak salah ayo buka dokumen silsilah pemain naturalisasi biar fans gak terus dibohongi. Sementara itu, netizen Malaysia sibuk playing victim dan tuduh Indonesia. Padahal yang bikin Harimau Malaya roboh ya mereka sendiri, dokumen abal-abal yang ketahuan FIFA. Masalahnya, netizen seberang tuh lucu. Tiap ada skandal langsung teriak Indonesia sabotase. Padahal yang bikin hancur ya dokumen palsu mereka sendiri. Harimau Malaya katanya mau bangkit. Malah jadi harimau kertas yang roboh gara-gara administrasi. Jadi kalau FIFA jatuhkan sanksi, jangan salahin tetangga, salahin diri sendiri. Kalau terus cari kambing hitam, lama-lama FAM lebih cocok disebut Federasi Alasan Malaysia. Make it public. Kalau benda tu public, kalau kita macam contoh kita ada tengok contoh salinan dokumen yang dikeluarkan di media sosial oleh peminat ataupun oleh pemain-pemain warisan Indonesia contohnya. Mereka ada dokumen yang diberikan kepada publik yang menunjukkan gambar atuk mereka, gambar ibu mereka, gambar connection. Ada penceritaan juga di situ asal usul mereka dari pekan mana, di tahun mana yang mereka berhijrah. Penceritaan itu semua lengkap dan ada. Jadi sebagai seorang penyokong, anda akan sentiasa percaya dengan projek tersebut. Mudah untuk menyokong projek itu. Tetapi sekarang kita harus ada elemen itu bersama kita. Kalau ada elemen itu, dan aku yakin Faiz, satu komuniti bola sepak Malaysia ataupun seluruh rakyat Malaysia akan bersatu dan menentang naratif yang cuba dibangkitkan oleh FIFA ini. Kerana this is not just about the appeal. Appeal tu penting. But at the same time, ini juga adalah tentang
martabat kita. Ini juga adalah tentang cinta dan juga kesetiaan penyokong duit yang dikeluarkan oleh mereka. Mereka seharusnya harus dilihat sebagai pemegang taruh dalam apa saja keputusan yang diambilkan. Dan sekarang ni kalaulah ada naratif sabotaj, kalau benda itu benar, kalau sememangnya FIFA ada melakukan apa-apa terhadap kita, make it public and we can be a unified force against kezaliman bola sepak tersebut. Tetapi if you don't make it public, susah. Macam mana masyarakat normal di luar sana nak percaya dengan naratif tersebut? Kerana sampai sekarang kita masih lagi sukar untuk melihat connection yang ada di antara pemain-pemain ini dengan kita, apatah lagi dalam environment di mana FIFA mengatakan benda tu palsu. Untuk para pahlawan yang gugur di medan juang, kami teruskan perjuangan menjaga merah putihmu. Kibarkan, kibarkan